Kerajaan Mataram. Jadi Kerajaan Mataram adalah sebuah kejayaan. 就算为你负担。 Yang pertama adalah Kerajaan Demak dan Padang. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah yang memerintah pada tahun 1500 sampai 1518. Pengangkatan Raden Patah menjadi sultan dipimpin langsung oleh Sunan Ampel. Pada masa pemerintahannya, agama Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat. Raden Patah meninggal pada tahun 1518. Selanjutnya pemerintahan Kerajaan Demak dilanjutkan oleh Pati Unus selama 4 tahun. Ia meninggal pada tahun 1522. Pemerintahan dilanjutkan oleh adiknya, yakni Sultan Trenggono. Demak mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pun semakin luas. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat. Sejak saat itu, Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran akibat terjadinya perebatan tahta kerajaan. Dan muncullah Kerajaan Pajang sebagai penerus Kerajaan Demak. Peninggalan Kerajaan Demak dan Pajang meliputi Masjid Agung Demak, Pintu Bucek, Masjid Laweyan, dan Pasar Laweyan. 2. Kerajaan Banten dan Cirebon. Kerajaan Banten didirikan oleh Syarif Hidayatullah pada tahun 1526. Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Titoyoso. Sekitar tahun 1680, muncul perselisihan di dalam Kerajaan Banten akibat perebutan kekuasaan dan pertentangan antara Sultan Agung dengan putranya, yaitu Sultan Haji. Perpecahan ini dimanfaatkan oleh VOC yang memberikan dukungan kepada Sultan Haji. Peninggalan Banten dan Cirebon, yaitu ada 2. 1. Sultan Agung Banten. 2. Istana Surosowan. C. Kerajaan Mataram. Pendiri Kerajaan Mataram adalah Sunan Wijaya. Ia bergelar Panembahan Senopati dan memerintah pada tahun 1575 sampai 1601. Panembahan Senopati wafat pada tahun 1601 dan dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Ia digantikan putranya yang bernama Mas Jolang. Kemudian Raden Mas Rangsang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram mencapai kejayaannya. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Selanjutnya, Kerajaan Mataram pecah menjadi 2, sebagaimana hasil perjanjian Giyanti yang membuat kerajaan dibagi menjadi 2, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Dan muncullah perjanjian Salatiga peninggalan Kerajaan Mataram. 1. Masjid Agung Kota Gede dan 2. Kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta dan Surakarta, dan muncullah perjanjian Salatiga. Peninggalan dari Kerajaan Mataram sendiri adalah Masjid Agung Kota Gede dan Keraton Kesultanan Yogyakarta.